Selamat datang di podcast Kantin Kayu, bincang seru di Kantin Kayu. Apa kabar semuanya? Ayu, apa kabar? Semuanya baik, Mas Iya. Rizky. Dan kali ini kita kedatangan tamu-tamu, narasumber-narasumber yang, waduh, Senior banget ya senior di banget, RCTI. ya Allah. Pasti semua tahu nih Iya, para alumni RCTI. kalau dihitung waktu kerja gitu ya, saya kayaknya, wah, saya udah belasan tahun di RCTI gitu ya. Ternyata kita kalah sama yang beliau-beliau ini. Selamat datang, saya manggilnya Uda Yaskur. Oh, oke. Uda Yaskur, apa kabar? Baik. Om Yaskur, apa kabar? Satu lagi nih, Alhamdulillah. Om Roy Tindagi, apa kabar Om? Baik. Baik. Kalau sama Om Yaskur, Uda Yaskur masih ketemu saya. Iya, masih ketemu. Berapa kali Waktu liputan? Reporter masih. Masih lah ya. Berapa kali liputan kita ya? Kita dulu pernah ke perbatasan tim-tim ya. Iya, nanti Wow. boleh cerita tuh. Hampir pingsan kan? Nanti habis itu bisa cerita nih. Oke. Kalau Om Roy, Eksekutif produser ya Eksekutif Om ya produser di ya. Nuansa Pagi. Terakhir eksekutif produser. di Nuansa Pagi. Kalau Nuansa Pagi produser, Oke. setelah Nuansa Pagi jadi eksekutif produser itu membawahi program-program pada jam kerjanya. Oh, Mulai oke. seputar Indonesia, Oke. rutin malam, rutin siang, pokoknya pada jam kerjanya. Om Roy, saya panggilnya Om Roy ini. Dulu redaksi news RCTI itu berdirinya gimana? Tahun berapa tuh? Masih ingat? Saya masuk itu boleh bilang 92. Hmm. Yang ada di kepala itu pengalaman sebagai wartawan cetak. Kebanyakan kita kan dari majalah, dari koran, gitu, Iya. dari rekrut. Bahkan ada yang sama sekali tidak punya pengalaman jurnalistik. Hmm. Jadi apalagi RCTI itu kan TV berita swasta pertama. Hmm. Acuannya dari mana? Ya. TVRI punya pemerintah. Kita nggak mau sama dong dengan pemerintah. Akhirnya konsultan-konsultan yang direkrut untuk melatih kita ini dari luar negeri semua. Jadi konsultannya CNN, konsultannya BBC, konsultannya Channel One dari Prancis. Jadi bukan TVRI gitu loh. Acuannya dari luar. Dari gitu ya, luar. Cuma kok kemudian kita lihat cocok apa kita. Gitu Hmm. loh. Nah, mereka juga mengerti bahwa ini jangan sampai juga keluar dari norma-norma lokal gitu ya Indonesia gitu loh. Nah, kita menyesuaikan gitu loh. Hmm. Modalnya cuma dari media cetak, dari koran, dari majalah. Nah, kemudian saya pengen tahu tuh, kan kalau kita kan punya akun YouTube ya di Ya. RCTI File, itu kan kita banyak memutarkan video-video berita-berita RCTI zaman dulu. Kumpulan Nah, liputan-liputan kumpulan zaman liputan, dulu. betul. Iya. Nah, kita jadi pengen tahu, banyak netizen yang pengen tahu dulu suasana redaksi itu gimana sih? Sama nggak dengan redaksinya sekarang? Tadi kan sempat mampir tuh ke ruang Iya. redaksi. Nah, Masih sama sih kalau lihat perilaku orang-orangnya ya. Mungkin kurang bandel. Wah, kurang bandel gitu. oh, kurang bandel. Masih ada yang Jadi di dulu sini ya bandel? Om ya? Ini kurang bandel gitu. Kalau dulu Sebandel apa dulu? bandel habis. Sebandel apa? Contoh dulu? nih. Ah. Dulu masih boleh ngerokok di newsroom. Iya. Jadi keyboard di sini, rokok ada asbak. Tapi begitu mau ngetik, taruh di pinggir meja. Jadi idenya muncul pas itu ya. Gini, taruh di pinggir meja. Terus asbak kan ada di depan. Kadang-kadang lupa karena kasih ketik. Tinggal dikit Apinya habis. masih panjang kan? Ah. Apinya itu udah mendekati bibir meja kan? Makanya meja kita itu hitam, angus. Bandel seperti itu masih ada nggak di sini? Nggak boleh. Nggak boleh. Beda kan? Jadi kayak waret dong dulu ruang redaksi gitu. Iya, jadi pimpinan kita pada saat itu Itu mah kayak asrama mahasiswa. mahasiswa gitu lah. Oh gitu. Kayak kampus ya, kayak Kayak kampus. kampus. Om. Kayak UKM dong ya. Oh, saya aja sebulan nggak pulang-pulang karena enak suasananya. Yang Di kantor ngekos, aja. Heeh. akhirnya kamar kosnya dipakai, tidurnya di kantor. Iya. Apalagi waktu ada nuansa pagi. Emang kan mulai kerja jam 12 malam. Iya. Hmm. Jadi Siaran tidur jam di 6 sampai kantor jam ya. 8. Hmm. Itu masing-masing udah bawa mug satu, ada sikat gigi, ada odol, ada sabun, sama handuk kecil. Iya. Jadi mandinya di kantor, tidurnya di kantor. Feels like home gitu Om. Iya. Di rumah. Jadi suasana keluarganya tuh kental banget Iya, gitu loh. Jadi ini kebalikan seperti yang nongkrong di kantin kayu. Sebelum pulang mampir di kantin kayu, Nah. sarapan dulu. Ini, Nah, ini kan- dia nih Om. Nah ini Kantin kayu nih. nama kantin kayu ini juga sebenarnya juga saya baru tahu gitu. Tapi saya pengen tahu bocoran dari senior-senior kita nih. Iya benar. Apa Emang sih Om? ya kantin kayu ini apa sih? Jadi itu rumah tipikal Sulawesi Utara Hmm. yang diubah jadi kantin gitu, Ah. tempat makan. Jadi yang kelola itu ibu-ibu dengan pasukannya. Hmm. Jadi setiap pagi mereka siapin makanan sampai
sampai sore Di RCTI Kebonjeruk situ. di Kebonjeruk. Jadi ada kantin, Ada memang kantin, benar-benar kantin yang Dan semuanya itu kayu. Bangunan kayu. Bangunan kayu. Di sebelah mananya Om tuh? Di depan, kompleks RCTI? di depan lobi. Depan lobi annex? Bukan? Aneh Ta- kalau Taman ada. Kodok, Taman Kodok, Kaki kiri. Enggak. bukan. Dulu ada tanah kosong situ. Sekarang udah jadi studio sih. Iya. Hmm. Di depan Ya, itu studio di depan itu ya beberapa itu. Oh, itu dulu kantin kayu. Kantin kayu itu. 2 lantai. Enggak, satu aja. Satu lantai. Oh. dua sih, yang di atas buat. Ah ya ada. Lantai. Di lantai yang Oke, jadi kantin. mezanin gitu. Oh. Jadi Oke. kantin kayu itu tempat ngumpul, Ya. tempat nongkrongnya semua gitu. Brainstorming. Bikin Brainstorming. rencana segala macam sih. Ngolah ide seperti itu. Kadang-kadang evaluasi tayangan tadi kayak apa gitu. Jadi Jadi rapat zaman dulu redaksi. nggak ada rapat budgeting Ada, formal ada. gitu ada? Ada. Oh, tetap itu ada. penting itu. Oke. Penting. Tapi kalau misalnya malam pas saya dinas itu merangkap manager on duty karena udah nggak ada yang lain kan. Dulu Bagian juga manajemen nggak ada lagi udah. Nah, kalau di Tinggal dalam, kita. kalau di luar nih kru RCTI itu kadang suka malu gitu. Disambut kayak pejabat gitu. Dulu ya? Pakai gendang, pakai apa. Padahal Pakai kita karpet mau merah ngeliput. gitu. Kalau ke daerah, oh Iya, iya. karena- Dengar-dengar dulu gitu loh Mas Rizky. Karena televisi swasta pertama di Indonesia, dan dulu saya masih dengar cerita-cerita senior ini kalau pakai seragam liputan ke daerah. Wah. Oh, langsung kayak raja gitu ya. Wah, apalagi kalau yang reporter, kameramen yang Tapi laki-laki sebenarnya gitu sih kan. beritanya juga deket sama masyarakat gitu. dekat dengan masyarakat. Yang mereka pengen lihat kita hadirkan. Iya. Nah, itu yang bikin Nah, saya masih akrab gitu. penasaran sama ruang redaksi yang dulu tuh kan. Boleh ngerokok gitu kan, sambil cari ide, ngetik nasihat. Mau segala dicoba macam. di sini. Udah ada aturan sendiri nih Om sekarang. Surat SP keluar satu. itu Kena SP ya. Oh betul. Oh iya. Jadi ini ada cerita juga nih, Ah. selingan aja. Ada penyiar nih, Hah? Teguh Juwarno. Oh, Teguh. Iya. Iya, iya. Jam 1, jam 2 dia datang ke kantor. Ah. Oh, ngapain kamu Gue? Iya, aku nggak berani pulang ke kosan. Kalau tidur, dia mesti siaran paginya nanti. Ah, Kok ke kantor jam segini? Mestinya tidur kan? ah. Kalau ke kosan tidur pasti bablas ini. Bablas. Kesiangan, jadi mau tidur di kantor aja. Hmm. Tidur di mana nih? Ya di mana aja bang? Masuk ruang rapat. Dia ambil tumpukan koran untuk bansal, dia tidur di atas ruang rapat. Jam 4:30 saya bangunin. Go. Orang rapat. Saking nyamannya ya ruang redaksi pagi. Hmm, Suasana seperti itu. Iya, iya. Jam 12 malam, salah satu anggota bawa pizza. Ada yang bawa wine. Oh, wine. Pesta dulu, nge-wine dulu, makan pizza, baru di depan komputer. Oke. Jadi Itu idenya stres- keluar stres ya. gitu. Inspirasinya nggak Kayaknya putus-putus. ngirin, ya, jadinya. ngirin. Oh, pada senyum-senyum ini semua nih. Betul. Jadi suasana itu dibikin serileks mungkin, tapi ya itu yang istilah work smart, play smart. Nah, ini yang tadi saya mau bilang, ini kayak kebalikan sekarang. Kalau dulu kan ruang kerjanya dibuat se-homey mungkin ya. Sekarang justru kebalikannya, orang-orang kerjanya di rumah. Biasa. Gitu kan. Apa yang bisa dikerjain di rumah dikerjain di rumah Iya, gitu. betul. Nah, balik lagi sama suasana redaksi. Dulu di redaksi itu ada ruang-ruang khusus nggak? Misalnya ini khusus buat produser, di sana khusus buat reporter, buat kameramen, ada lagi gitu, ada nggak? Nggak ada. Yang ada cuma ruang rapat aja, rapat redaksi. Yang Campur terpisah ya. semua ya. Yang Om, lain semua di berarti ya. newsroom terbuka, open plan semua. Kameramen? Kameramen dulu di mana? Kameramen keleleran di mana Kelihatan aja. aja, paling pantry ya. Pantry deh, pantry paling sering. Ruang Oh. bapak. Ruang logistik gitu. Zaman itu pemret siapa tuh, Om Roy? Mas Chris Kelana. Chris Kelana. Dia dari Kompas kan. Baik. Nah, kemudian selain suasana redaksi, apa aja sih yang disiapin fasilitas sama kantor? Saya dengar dulu ada meja biliar, ada apa gitu. Ada tempat dulu ada biliar, Hah? terus yang paling disenengin sih kamar mandi ya. Kenapa? Karena kita bisa mandi kapan aja. Oh. Kalau kantor-kantor Ada musola, lain, oh ya, ada musola juga. Ada musola itu kan. Itu Karena juga. kan suka nginep di kantor. Iya, gitu ya, tidur di Jadi- musola. Jadi kadang. banyak penghematan waktu itu kan. Sebagai anak kos banyak penghematan ya? Teman-teman yang dari Bandung kan nggak perlu ngekos. Gitu aja udah. Gratis dong. Gratis. Nah, Ada AC segala macam, tapi nyamuk juga ada. tapi suasananya egaliternya masih. Egaliternya masih. Hmm. Jadi ya prinsip
jurnalistik gitu ya. Jadi wartawan itu apapun jabatan dia secara struktural, mau manajer kayak mau ini kan, tapi basicnya dia kan wartawan. Lebih ditekankan fungsinya. Bahkan teman kita Ardi diminta menjadi kepala kameramen, dia nggak mau. Saya kameramen aja lah. Karena basicnya itu, panggilannya itu profesi, lebih ke fungsi gitu. Oke. Nah ini kan kita udah ngomongin newsroom zaman dulu ya, Rizky nih Om. Kita pengen tahu zamannya dulu Om Roy di tahun 92 tuh kasusnya apa Om yang lagi rame nih? Atau lagi ada isu apa saat itu di redaksi? Saya memulai karir di RCTI, redaksi RCTI itu sebagai penerjemah untuk berita-berita bahasa Inggris awalnya, gitu ya. Tapi sekali-sekali ngeliput karena punya background sebagai wartawan media Lagi cetak. ada berita apa tuh Om waktu itu? Biasanya yang feature saja, yang ringan-ringan. Sehingga itu ada permainan baru itu, Tetris. Wih, zaman Tetris. dulu kan? Nah, itu saya ditugaskan untuk meliput itu. Tahu nggak? Itu baru dulu ya kan? Tetris. Iya. Wah, itu lagi populer gitu. Jadi saya ke sekolah-sekolah Sambil main ya kan. Terus di kantor orang ada yang lagi main gitu. Itu tugas jurnalistik saya pertama kali di lapangan. Liputan ini, permainan Tetris. TV, permainan Tetris. Oh, Oke. Jadi waktu feature rapat, ya. wah Tetris segini, siapa ini? Siapa yang bisa nih? Kamu aja lah gitu. Oke. Tetris. Kalau program berita pertama RCTI itu apa sih? Nuansa pagi atau seputar Indonesia? Enggak, jadi dulu itu tidak diizinkan menayangkan berita. Hanya TVRI yang boleh. Oh gitu. oke. Nah, baru tahu nih. Oh jadi dulu mainnya features terus gitu berarti Om? Jalan keluarnya features, jadi Oh, namanya oke. Seputar Jakarta. Awalnya udah mulai tuh. Seputar Ujung-ujungnya sebelum Seputar Indonesia. Segmen. Nah, jadi Seputar satu Jakarta. cerita features lah misalnya yang sekarang jadi infotainment. Oh. Nah, saya ingat waktu itu ada tokoh pemain film, panggung juga, Tuti Indramalaon. Wah, itu meledak tuh. Orang senang. Akhirnya semuanya seperti itu. Sambil lobby terus pemerintah kan, Departemen Penerangan. Akhirnya boleh diizinkan bikin berita. Muncullah Seputar Indonesia. Dari Seputar Jakarta menjadi Seputar Indonesia. Ditambah Buletin Malam. Kalau Buletin Malam internasional. Waktu itu saya fokusnya ke situ. Di waktu Seputar Jakarta bukan udah ada berita juga? Ya dikemas Ditulis-tulis seperti ya? feature gitu lah. Jadi nggak straight news begitu ya? Enggak, bukan straight news. Oh. Tunggu lampu hijau dulu dari Departemen Penerangan. Yang ular di kota itu ya. Nah, yang kayak gitu-gitulah, yang ringan-ringan. Kalau Om Yaskur dulu cerita dong liputan zamannya Om Yaskur tuh yang paling seru apa? Kalau saya kan backgroundnya nggak kayak Bang Roy. Bang Ya. Roy kan memang wartawan. Kalau saya ini anak IKJ dulu, jurusan film. Tapi tertarik dengan jurnalistik. Begitu masuk ke RCTI, awalnya ngerjain dulu buat sidang umum yang Pak Tri jadi wapres. Di situ bersinggungan pertama kali sama jurnalistik. Nah, kemudian pas masuk RCTI, saya dikerjain nih sama Desi Anwar. Tanya ke Kus Daryanto, waktu itu dia koordinator kameramen ya. Ditanya, ini anak mau diapain nih katanya. Kalau Kus emang agak kurang ajar, ini anak digojlok aja. Langsung masuk ke Diapain dokumenter, jadi program 30 menit langsung. Langsung keliling Indonesia, pokoknya di Jakarta tuh cuman sebulan tuh cuma seminggu. Selebihnya di luar kota, masuk kemana-mana, ke pedalaman. Sama Desi dulu sempat lama. Lipsus. Nah, kemudian akhirnya ini media memang asik nih. Agak-agak mirip Tempo kan. Berani. Kritik sini, kritik itu. Saya pikir, wah ini tepat nih. Dulu kan juga udah mulai ada Indosiar kan. Udah mulai ada TPI. Cuman nggak kayak kita gitu kan. Oh iya. Nah, udah akhirnya emang nih tempatnya nih di RCTI, dan memang kita nikmatin itu waktu fase-fase zaman kebebasan. Tapi Bang Yaskur sama Om Roy, yang paling terasa di RCTI itu yang saya rasakan sekarang itu suasana kekeluargaannya. Apa ini emang dari dulu begitu? Iya, Kita apalagi pimpinan itu menjaga supaya kita ini tetap kreatif, ide terus gitu. Karena suasana itu kan akhirnya kelihatan tuh sama masyarakat, produk kita tuh kayak gitu.
bermuaranya di produksi, di hasil kerja Hasil. kita. Jadi enak, dan orang juga wah enak nih beritanya gitu, kemasannya juga enak. Ya, udah akhirnya orang ya beralih lah ya ke kita ya. Tetap leading lah. Iya. leading. Pernah meliput di istana juga? Nah, rata-rata kita ke istana tuh semacam inilah tes. Situasinya gimana Om? Kalau di istana tuh dulu ketat. Hmm. Kalau sekarang mungkin nggak seketat dulu. Kalau dulu tuh harus pakai jas, pakai dasi. Mau panas, mau dingin harus. Wartawan istana begitu ya dulu ya? Begitu dulu. Terus di pos nggak boleh kemana-mana gitu. Harus tunggu arahan dari dulu kalau kita Pak Saidi namanya. Iya. Dan Nah, dulu itu syarat jadi wartawan istana tuh sulit banget ya. Di screening gitu. di ya. Berapa screening. tahun tuh dulu? Minimal Kalau saya sih berapa nggak itu? lama. Dulu di istana pernah ada kejadian apa tuh? Nah, saya udah nggak di istana gara-gara dulu waktu pelantikan kepala staf yang Pak Wismoyo jadi Pak Wismo Kasat. Haris Munandar. Ya. Lagi ramah tamah, Hmm. Bu Tin ngomong sama istri Pak Harto sama kepala staf. Mereka punggung-punggungan. Saya pikir kan liputan tuh di mana-mana sama. Saya melintas tuh di antara Pak Harto dan Bu Tim. Bawa kamera tuh. Punggung. Kamera gede gitu kan. Iya, Zaman dulu dulu lagi gede kamera banget. punggung gede ini ya. Iya. Terus dikode nih sama komandannya. Pas pampres, pas Cuman pampres. iya pas pampres. Cuman nggak tahu kenapa Nggak ngode-ngode ngerti ya. nih orang. Nggak ngerti juga. Disamperin, diputer gitu. Wah, cubit. Dibawa ke Tanah Abang 2. Wih. Tanah Abang 2 diceramain. Ya ceramain gaya militer zaman dulu kan gitu. Dia sambil ketawa-ketawa tapi diinjak gitu. Oh gitu. Terus dikasih buku protokol keamanan istana itu. Suruh baca tuh Om. Tebal segini. Saya pikir Al-Quran aja saya belum tamat. Ngapain namatin ini gitu kan. Sejak itu saya di blacklist, nggak boleh lagi ke istana. Oh gitu. Nah, sama kantor saya juga dibuang ke hutan aja udah. Sama perbatasan, daerah konflik, daerah bencana. Jadinya sering dokumenter juga ya, Miaskur ya? Iya, dulu dokumenter. Bareng Bang Roy juga dokumenter kuliner gitu. Kuliner. Jadi melalui masa Soeharto, melalui masa reformasi ya, Gus Dur, Megawati gitu ya. Kalau Om Roy, tamu untuk narasumber di studio, siapa yang paling berkesan? Atau ada cerita menarik apa gitu? Pernah satu saat itu ada sentimen anti Amerika gitu ya, di Jakarta. Jadi saya kurang ingat persis konteksnya, tapi saya sempat undang ekspatriat dari Amerika di Jakarta untuk interview di studio. Dan karena dia itu kemudian menikah dengan orang Indonesia, dia bisa menyesuaikan pemahaman dia dengan nilai-nilai yang ada di Indonesia. Sehingga saya melihat ini sebagai narasumber yang tepat gitu loh. Satu sisi jangan sok kalau kalian kesini, sisi lain jangan juga terlalu mau menyesuaikan diri sehingga kehilangan identitasnya. Gitu loh. Nah, narasumber seperti ini nih. Namanya Jerry Gray yang sekarang jadi suaminya Ratna Komala. Kameramen juga dia akhirnya. Iya, dia juga kameramen. Oh gitu. Iya. Wah, hebat ya. Dan dia melatih teman-teman kita untuk diving. Iya, dia juga pelatih diver. Ya, dia pelatih diving sekalian untuk syuting di bawah air, permukaan air. Oke. Makanya jadi dekat gitu loh. Gitu. Baik. Nah, yang pengalaman paling berkesan bagi saya selain wawancara, liputan di lapangan. Jadi saya adalah satu-satunya wartawan Indonesia yang mewawancarai Pak Harto pada saat pemilu 99, pemilu pertama setelah reformasi. Itu di rumah beliau di Cendana 6. Nah, nih menarik. Jadi wawancara Pak Harto. Waduh. saya punya akses ke sana karena pengacaranya Soeharto, Tuan Felix Tampu Bolon. Ya. Itu sahabat saya sejak masih kuliah. Ketika dia menjadi Pak Harto mau tuh. itu luar biasa buat saya, merinding saya kalau ingat. Waktu itu kan hari pencoblosan. Saya udah di lokasi sama Budi EZ. Budi EZ di lokasi, majuan gitu kan. Kita nunggu Pak Harto habis nyoblos. Nyoblos itu di depan rumah Mbak Tutut. Jalan Jogja.
pikiran saya tuh dia akan melintas jalan Jogja terus kiri Cendana masuk, pas masuk rumah itu mau cegat dengan kamera gitu, doorstop, wawancara ya. gitu, tuh doorstop gitu kan. Doorstop, Nunggulah kami di teras rumah. Tiba-tiba saya dengar ada suara beliau di dalam. Bapak udah di dalam. Yon, Bapak udah di dalam. Iya, dari rumah Mbak Tutut tembus dia. Dia nggak muter. Waduh, nggak seru nih. Boleh nggak minta Pak Harto turun gitu ke halaman? Jangan diri katanya kan. Kata pengawal. Kata si Yuan gitu loh. Lu aja ngomong gitu. Saya ke situ kan. Pak, maaf Pak, bisa nggak Bapak turun ke halaman gitu nanti kita wawancara. Oh, boleh. Langsung. Turun sama pengawal tuh. Merinding ya, Pas Sweden turun pengawal sampai ke jalan. Terus saya bilang, iya Pak silakan maju jalan. Dia berhenti gini, ambil but Budi kan, Kerekam tapi ya. rekam. Itu Mas ada BDH pohon ya? itu. BDZ. Oh, BDJ. Ada pohon, kalingan gitu. Pak maaf Pak, maju dulu dikit Pak. Budi Kan- aja apa aja? Ya Budi- ngomong beda aja. BDZ. Maju dikit Pak, ke kalingan pohon. Oh dia maju dikit. Sini ya Mas. Iya Pak, silakan. Jalan, kamera roll, terus ya. buka pagar. Nah, begitu mendekati undakan itu, saya turun dengan mic wawancara. Itu itu luar leganya ya. biasa. Orang nomor 1 Orang Indonesia. paling berkuasa di Indonesia. Belum berkuasa 32 tahun. Sudah, pemilu 99 kan udah lengser. Habibie kan. Jalan Iya. 98. Habibie kan ganti sementara sampai 99 itu. Lagi Pemilu. rame-ramenya beliau bersedia ya. Nah, sekarang kan banyak yang apa namanya di sosial media itu kan piye enak zamanku toh? Piye enak zamanku toh gitu. Nah, ini wartawan-wartawan yang udah Gimana? senior itu kan zaman Soeharto. Emang benar dengan zaman sekarang nih? Ya, sebenarnya nggak beda dengan sekarang. Ada plus, ada minus gitu. Oh, gitu. Nah, ada plus, ada minus. Hal gitu. apa aja? Hal apa aja, Om? Ya karena kita pakai kacamata wartawan sih ya. Jadi kadang-kadang orang bilang, ah lo wartawan sih. Beda. Tapi enaknya jadi wartawan kan gitu, bebas ngomong begitu ya. Ada batas juga. Ada. Oh, pernah. Contoh nih, contoh. Buletin malam. Kan berita dari luar semua itu. Itu kan waktu itu orientasinya kan ke dunia dalam beritanya TVRI. Oh, Internasional banyak kan. Iya. Nah, itu jadi buletin malam di RCTI. Hmm. Jadi itu dari feed semua dari news agency, Reuters, CNN. Tugas saya dulu yang terjemahin gitu tugas bahasa untuk dubbing. Ada berita mengenai demonstrasi mahasiswa di Seoul, Korea Selatan berhadapan dengan polisi. Tayanglah kita biasa gitu kan. Saya ditegur. Kamu tayangin bukan saya sih, produsernya Helmi Yohanes waktu itu. Ditegur, Mas Kris ditegur. Ngajarin orang demo ya katanya melawan polisi. Siapa yang Itu yang telepon siapa? Dari siapa? Bos. Oh. Oke. PFG. Oh, ya. Tapi dulu tuh interaksi antara atasan sampai bawah tuh gimana? Ini yang unik nih. Kembali masih soal itu ya. Jadi waktu itu ada bom Olimpiade Atlanta, Amerika. Itu pertama kali kita tahu bomnya itu bom pipa. Jadi waktu ditemukan itu ternyata berbentuk pipa pakai detonator terus meledak gitu kan. Waktu menyiapkan materi itu kita nggak punya ide kayak apa sih bom pipa itu. Saya browsing lah, ketemu di USA Today, koran Amerika online. Emang dulu bisa browsing? Ada udah ada ya? Udah ada. Tapi terbatas, nggak banyak gitu kan internet. Di situ ada Special sketch, access. ada sketch, ada sketch bom pipa, gambar. Saya minta bagian grafik, Pinot, capture itu, masukin, tayang. Selesai nuansa pagi ditelepon. Telepon lagi. Sini, panggil. Kamu ngajarin orang bikin bom ya? Kan biar lengkap ceritanya kan. Aduh, beritanya salah kan. lagi gue gitu. Gitu kan. Atau kamu mau pindah aja? Atau kamu saya pindahin aja ke CNN ya? Wah jangan Pak, di Kebun Jeruk aja deh. Saya pengalaman. Tapi gini, ini belum selesai nih. Hikmah dari situ, dan itu bukan cuma sekali, ada sih. Tapi itu semacam dance. Itu kan kalau dance, kaki saya maju, kaki kiri, kaki kanan kamu mundur kan? Ya. Nah dance. Itu bagi bos kita yang satu ini, Pak Peter, nih saya sebut namanya aja deh. Itu semacam dance. Beliau hanya menjalankan tugas. Ditelepon, itu anak-anak di Kebun Jeruk gimana sih gitu. Tegur ya? Oke, panggil lah. Karena ujungnya saya tanya, saya mau pamit gitu, mau pulang. Oh yang ngomong-ngomong, apa nonton nggak? Enggak.
Jadi Pak Peter nggak nonton. Masih tidur aja orang nonton pagi gitu kan. Masih mau sarapan atau gimana gitu, masih mandi. Tapi karena tugas, dia menjalankan itu. Dan dia harus negor kita, trickle down kan. Kita minta maaf. Udah, jangan itu lagi ya. Siapa? Ya, besok gitu lagi. Dipanggil lagi, ditegur lagi. Pas ditanya nonton nggak? Nggak. Bentar. menjalankan tugas. Menjalankan tugas. Jadi kayak dance. Dia maju kaki kanan, kita mundur kaki kiri gitu kan. Itulah dance kami gitu loh. Dia pimpinan punya tanggung jawab, punya tugas. Kami anak buah punya tanggung jawab, punya tugas juga gitu loh. Ada persinggungan biasa gitu loh. Sedekat itu ya komunikasi dengan atasan ya. Iya. Udah Yaskur. Terakhir liputan itu sama Uda Yaskur waktu kita ke Atambua ya. Sama Tambua ya. ya. Dikerjain kita sama tentara waktu itu ya. Kita yang minta dikerjain kali ya. Karena kita yang minta ikut. Itu waktu di Pas Atambua kapan itu? 2000 berapa ya? 2007, 2006 kali ya. Enggak, 2013 lah ya. Oh iya. 2013. Di atas 2010. Jadi ada cerita menarik tuh. Waktu sampai Atambua, kita ke pos Satgas ya, ke pos Satgas. Pos perbatasan. Pos perbatasan Satgas. Dipanggil tuh, turun dari mobil dipanggil. Itu saya nggak bawa atribut RCTI sama sekali. Dipanggil karena Bang Yasur udah bawa kamera. Dan kita nggak declare kalau dari RCTI ya. Nggak declare. Kita dipanggil tuh. Dipanggil sama komandannya, pangkatnya kapten. Udah tahu nama-nama kita. Kameramennya Yaskur, kamu Rizky ya? Itu kayaknya di bandara. Sudah tahu. Di Udah bandara tahu. ditandain gitu. Ditandain kita. Ditandain. Itu mungkin gara-gara dulu. Kalian mau ngapain di sini? Zamannya ini saya jalan sama Drian Oh gitu. waktu gali kuburan massal dulu. Mas Drian Tama. Nah, itu pengalaman itulah dipakai sama tentara untuk nyatet orang pers yang masuk ke daerah-daerah konflik. Oh dulu liputan ini Dili juga Timur. Pas konfliknya enggak awalnya. Menjelang referendum itu kita lihat suasananya. Di referendum liputan Aceh tsunami itu sebelum tsunami awal GAM menjelang menjelang GAM menjelang semencekam itu nggak sih dulu seperti kita apa sih mencekamnya? emang mencekam semua ya kayak liputan kayak di Ambon segala macam tuh Konflik emang serem semua ya. kita tuh harus ke sana lah rata-rata teman-teman tuh kalau daerah konflik harus masuk. Kayak ada rasa kalau nggak kesana tuh Itu nggak juga pas gitu ya? pas di dalam juga agak Dan tidak ditugaskan kita itu. iya kadang kita Mintanya siapa yang mau? Oh gitu. 20 orang yang jari semua. Wah. Ini mungkin bedanya wartawan dulu dengan sekarang ya? Iya. Karena Sekarang kita nunggu ini instruksi ya. pengen lihat sejarah tuh gimana sih berjalan gitu. Realnya gitu. Nah itu kita pengen lihat dan kita sadar kalau nggak kita lihat nyeselnya lama. Betul. Bakal jadi cerita ya. Mendingan kita datengin, kita lihat walaupun kita sebenarnya juga takut lah, sama lah kayak orang-orang juga. Itu kan Ersa GAM. Nah, R1 udah yang kedua. Dia yang kedua ketiga kali. Jadi dia udah pernah ke sana waktu GAM itu liputan. Cukup lama itu ya. Oh iya. Terus dia balik, gantian kan. Iya. Dia naik lagi. Terakhir ditanya angkat jari lagi. Karena merasa aman juga udah Dia pernah mengenal ke- daerah, Iya, udah daerah. pernah ketemu gitu loh. Terus Jadi- juga kita punya keterkaitan ya sama berita-berita serem gitu kan. Karena berita itu emang itu gitu ya. Saya tuh kebayang dulu di ruang redaksi ketika ada konflik, misalnya katakanlah di Ambon. Ada konflik di Ambon, saya mau berangkat. Wih, Iya. semua angkat tangan. Antusias. Waduh. Kalau dulu tuh emang yang kita cari sih itu. pengalaman ya. Kita Iya. cari. Seru Memang ya. kita nunggu-nunggu berita-berita kayak itu. Karena acuan kita kan harus kayak orang CNN gitu. Iya. Wah. Kamu kalah ya sama Harus ngerasain Mereka perang. pernah ada yang dari harus sana ngerasain. latih kita sempat Iya. juga. Peter Karena Arnett mungkin karena tutor kita orang-orang Dari sana. model begitu. Jadi emang menggugah juga. Jadi emang sebagai wartawan harus coba ya, liputan di daerah konflik itu harus benar-benar Harus karena ya. ngidupin hati kita juga. Iya. Iya. Di Ambon dulu turun juga liputan. Turun. Ah, itu ceritanya gimana? Ada yang menarik nggak tuh cerita waktu Nah, di ini Ambon? di Ambon ini agak lain memang. Kenapa? Ini kalau konflik antar mereka kita masih nganggap wajar. Ini saya ketemu nih transmigran Ya. orang Jawa
Ya. Beda agama, bakar-bakaran, bunuh-bunuhan. Saya tanya, kalian kan orang Jawa, kok ikut-ikutan gitu? Ya gimana, Mas? Yang lebih aneh lagi yang di Pulau Buru. Itu kan tapol komunis, komunis Islam, komunis non gitu Non-muslim. kan. Itu juga ribut. Sampai kayak begitu kondisi di sana itu gitu. Dan mereka tuh ngelihat kematian tuh ya biasa. Kayak ngelihat tabrakan atau apa gitu loh. Nggak ada rasa lagi udah. Nah, udah Syukur kan liputan daerah konflik sering ya gitu ya. Nah itu Om Roy juga begitu. Ada dampak nggak ke psikologis sendiri gitu? Nah itulah enak jadi orang Indonesia tuh. Orang Indonesia tuh nggak kenal trauma gitu. Mudah lupa. Lewat aja. Ya jadi memori biasa aja. Jadi nggak jadi membangun ketakutan atau membuat kita apa ya nggak mau lagi itu enggak. Begitu ada bencana ada apa pengen lagi. Kalau istilah anak sekarang apa? Butuh apa namanya? Butuh healing ya? Butuh healing. Butuh healing gitu ya? Karena sadar akan profesionalisme jurnalis juga ya. Dulu mungkin nggak ada kafe kali ya. Jadi udah kerja aja terus gitu. Kerja emang pilihan kita emang mau ngubur hal-hal seperti itu. Karena liputan-liputan biasa ini kan ya nggak ada gregetnya gitu. Liputan biasa nggak ada gregetnya ya? Liputan biasa itu kayak peresmian gedung, serah terima jabatan, itu biasa. Iya. Dulu kan sering banget keluar kota. Keluar kotanya kalau dulu juga redaksi RCTI nggak cuma 1-2 hari kan? Bisa panjang, bisa seminggu gitu. Itu ninggalin keluarga gimana? Makanya kalau kalian yang muda-muda sebelum kawin tanya dulu. Mau nggak punya pasangan nih, jurnalis? Kerja kayak begini nih. Ya, cukup tahan nggak? Kalau nggak tahan nggak kita atur lagi gitu. Dulu waktu nikah ditanya juga istri? Pasti harus. Gitu. Karena kita kan nggak tahu nih orang ngadepin. Saya bilang lu kalau kawin sama gua siap-siap aja naik roller coaster gitu ya. Tapi sebelum jalan SPD ditaruh di rumah dulu dong semuanya. Itu yang itu yang penting. Istri dia ya. Itu yang penting SPD. Ya, oke. Kalau saya, istri saya malah ketemu Mas Kris lagi acara family gathering gitu kan. Ngomelin Mas Kris. Ya saya ngomong gini ke Mas Kris. Saya ini istri kedua, RCTI istri pertama. Ini menarik nih. Mas Kris senyum-senyum. Buat seorang kameramen, iya kan? Kamera itu istri pertama. Iya. Ayo. Iya kan? Kenapa bisa istri gitu, di rumah Om? istri kedua. Iya itu, emang mau gimana lagi gitu. Lebih dekat kamera daripada istri. Dan harganya juga Dalam 24 nggak jam main-main itu. ya kamera itu. Iya. Oh, itu harus jadi bagian dari kameramen. Ada loh kameramen yang sampai ngorbanin dirinya untuk nyelamatin kamera. Itu. Tapi bukan orang RCTI. Iya. Kejadian TV kapal lain. Nah, Livina ya. Livina itu kan dia biarin mati gitu loh. Kalau kita orang RCTI mungkin masih mikir gitu loh. Udah ya Syukur ini pernah liputan kecelakaan ya? Keserempet kereta ya? Oh iya. Itu gimana tuh, Tak? Ceritanya? Mungkin yang lain pengen denger juga tuh. Itu ingat banjir tahun zaman Pak Setioso kalau yang banjir besar 80% DKI tenggelam tuh. Nah, saya mau ngambil dari atas jembatan Manggarai yang arah ke Pisangan. Viaduk. Viaduk. Iya. Iya. Nah, itu kan ada jembatan kereta. Saya mau naik, mau ngambil gambar air kan dari atas tuh. Kan penduduk sekitarnya tergenang tuh. Kita mau lihat situ. Saya naik ke atas, jarak antara bantalan dengan dia agak tinggi gitu ya, meninggi, terus jarak puncak tinggian ini sama bantalan tuh tipis sebenarnya, cuman segini. Cuman saya udah ragu, cuman ibu-ibu di bawah, nggak apa-apa Mas, orang biasa kok lewat situ. Nah, kita anak muda kan agak kurang mikir ya. Oh iya bener kali nih ibu-ibu ini kan nggak tahu kereta ukurannya segimana. Kita naik. Nah pas naik itu saya mau ngubur teman yang udah duluan di situ, ada Ola, ada Levi, ada siapa gitu kan. Mau ngelangkain rel, udah naik nih kaki sebelah. Tahu kok ngeliat langit ya? Hilang tuh rel itu, tiba-tiba udah ngeliat langit, habis itu guling-guling ke bawah. Saya tahu ditabrak kereta juga karena orang ngomong, ibu-ibu yang tadi, orang ketabrak kereta. Loh ketabrak kereta? Apa?
Saya nggak ngeliat loh keretanya itu sampai sekarang nggak tahu tuh yang nabrak entah KRL apa KRD gitu. Nggak ngerti tuh, tahu-tahu udah yang susahnya kan. Emang nggak berasa benturannya Om? Enggak, orang kita terbang doang. Pas guling-gulingnya aja baru kerasa gitu kan. Berhentinya di tungku lagi, ada tungku. Masuk ke dalam tungku baru berhenti di situ. Nah, cuman susahnya waktu itu kan rumah sakit penuh. Nah, kita nyari rumah sakit tuh ada 3 rumah sakit, akhirnya balik ke RSCM juga. Nah, cuman bagus lah RCTI kasih kan, kasih ruang VIP. Sama ini Om Yaskur, Apa itu? pengen tahu deh zaman dulu itu kan Om Yaskur kan juga sering ke wilayah konflik. Terus kan zaman dulu juga kameranya tuh yang gede banget gitu Om. Itu gimana Om? Bawa sambil lari-lari itu Untung rasanya kita kayak waktu apa? itu masih muda ya. Kalau sekarang sih minta ampun itu. Karena waktu muda tuh aja kita mampu ngangkat kamera itu paling jauh tuh 50 meter. Habis itu ditenteng aja, saking berat dulu. Berhenti dulu gitu. 14 kilo. Harus lari-lari gitu kan. Dan harus pandai menilai situasi. Kalau di daerah konflik, kita harus pandai-pandai menilai situasi. Jangan ceroboh, dan jangan sok-sokan lah. Yang penting rendah hati, ngobrol sama orang, hati-hati. Karena kita nggak tahu nih, ini orang siapa gitu loh. Jadi kehati-hatian, pandai baca situasi, dan jangan takut. Ngeri boleh teman, jangan takut. Karena begitu takut, panik, udah selesai. Kita bisa ngapain. Oke. Nah, setelah sekian lama gitu ya kerja di televisi, kemudian sekarang sudah tidak di televisi, itu di kehidupan sehari-hari ada bedanya nggak Om Roy? Kalau saya bersyukur karena setelah tidak di RCTI lagi, saya diajak untuk jadi pengajar komunikasi. Jadi semangat itu masih ada gitu. Mengajar komunikasi, mengajar broadcasting gitu ya. Bahkan siswa-siswa itu sering dibawa ke sini, ke RCTI, ke TV1. Ngajar di mana Om sekarang? John Robert Powers. Jadi komunikasi. Emang itu susah dihilangin ya? Iya. Kalau saya tuh lariin ke YouTube. Ada channel YouTube? Punya. Apa channelnya? Nama saya Yaskur Jamhur. Wah, Yaskur nanti Jamhur. Yaskur Jamhur ya. Di YouTube itu biar otak tetap jalan, nggak pikun. Tetap Terus, ngikutin zaman juga. Ya, gairah lama tuh jangan hilang. Nah, terus kita punya kebebasan lebih. Kita mau bikin apa sesuai dengan apa yang kita mau. Dan nggak perlu sensor-sensor. Jadi full 100% kita di situ gitu. Nah, itu enaknya. Jadi saya mengajar murid-murid saya itu menjadi YouTuber, TikToker, menjadi jurnalis juga gitu. Jadi masukin juga prinsip-prinsip jurnalistik gitu kan. Dari segi komunikasinya. Ilmunya tetap ada. Ada. Jadi otaknya masih berkesinambungan lah dari dulu sampai sekarang. Jadi wartawan tuh punya privilege, bener nggak sih? Itu orang yang menilai kita. Kita menjalani aja. Tapi bener nggak penilaian orang itu? Bisa ya, bisa Agak enggak. mirip seleb ya. Kalau dulu Contohnya awal-awal kayak dulu gimana, Om? mirip-mirip Privilege seleb. seorang Misalnya wartawan gini, tuh. kita datang ke tempat, kalau orang tahu kita wartawan, mereka hati-hati ngomongnya. Oke. Atau lebih Itu kan- terbuka. Atau sebaliknya, wah ada wartawan sini Pak, ini. Kesempatan nih. Iya. Karena Di dia situ biasanya bisa mau ngadu dua-duanya. tuh. Mau komplain, tolong sampaikan ini begini. Intel aja sampai ngomong saya Intel loh Mas. Kejadian begitu. Nah, Saking bangganya dia profesinya ngaku ke kita. ini pengalaman selama di Nuansa Pagi sebagai produser. Itu kan maksudnya jam 12 malam sampai setelah siaran jam 8. Nah, ada wartawan dan kameramen yang ditugaskan mendampingi kita. Artinya mencari berita pada saat itu, jam itu, malam kan. Dan kebanyakan itu wartawan baru direkrut, pasti di Nuansa Pagikan dulu itu. Ketemu saya itu. Nah, biasanya mereka nggak tahu mau liputan apa malam-malam kan sepi, orang tidur semua. Saya bilang, oh salah kamu. Ada 3 yang harus didatangi, dicari. Kantor polisi, Kamar mayat. rumah sakit, pemadam kebakaran. Kalau kamu bisa dapat dari sini, minimal 2 berita kamu dapat malam ini. Kalau kamu nggak dapat, jangan jadi wartawan.
Jangan sampai color bar gitu Om ya. Wih, dulu targetnya malah 10 sama Pak Kris. Iya, kalau Pak Kris Kalau lagi piket siap. kita 10 harus 10 berita. Gila, Pak Kris 10 berita. Minimal 2. Tapi kan setidaknya bisa buat koneksi reporter Oh itu iya. kan Om ya. Iya. Walaupun nggak ada berita malam Gitu. itu. Dulu reporter tuh boleh sampai Kapolri. Oh, iya. Kalau sekarang koneksinya boleh sampai mana? Oh, ya, memang harusnya begitu. Memang Harusnya harus seperti begitu. itu sih. Kan Sekarang koneksi masih- harus seluas-luasnya. Lobby harus Lobby. jago lobby. Sekarang masih ya. Sekarang masih paksa Beberapa dikit, aja. paksa dikit, Pak. Tapi memang ya sekarang sama lah. Pintar-pintar juga anaknya gitu. Iya. Pintar-pintar. Satu WA 5 hari gitu. Enggak apa-apa lah. Baik, Emang baik. beda aja. Menarik sih, menarik. Nah, ini ada pesan-pesan khusus nggak, Bang Yaskur sebagai kameramen gitu ya, ke anak-anak muda sekarang yang pingin Jurnalis sekarang. apa namanya bergelut di dunia kamera gitu. Kalau mau jadi kameramen news, pertama tuh ya berani ya. Berani itu bukan nekat loh, berani. Nah, artinya perhitungan gitu kan. Jangan sok-sokan. Kadang kan ada yang kameramen, saya pernah ketemu tuh di ruang penyidik ikut nampolin ini tersangka itu. Begitu. Kan bukan ranah kita, Iya. kita nggak usah Iya. ikut-ikutan Udah keluar seperti batas itu. ya. Gitu. Itu di luar. Hmm. Memang kayaknya walaupun kameramen harus ngerti juga lah kaidah-kaidah, aturan-aturan di jurnalistik itu. Jangan mentang-mentang kameramen terus ya itu kelakuannya nggak kameramen gitu kan. Privilege-nya disalahgunakan Iya. tadi Om. Terus ini satu lagi, kalau di daerah tuh liputan jangan milih-milih lah. Oh, militan. Mau Milih-milih ditaruh liputan. di tempat enak, mau ditaruh di tempat nggak enak ya terima aja gitu. aja. Kan pengalaman juga buat kita ya. Iya benar. Jadi jangan suka bersedih gitu kan. Jadi kalau ini nikmati aja, karena yang paling penting kita hadir di setiap peristiwa. Karena setiap liputan tuh ada momen-momen sendiri ya. Karena Iya. kita hadir di sebuah peristiwa itu pengalaman luar biasa. Saya ini kan udah tua nih, itu nempel tuh di kepala. Dulu kayak gini. Dan bisa diceritain ke anak cucu Bisa. nanti ya. Nah, terus ini satu lagi berkarya terus. Kalau untuk news, cobalah sering-sering ke daerah konflik, ke daerah bencana. Gitu. Nah, tuh ditantangin tuh. Tapi itulah, kalau kita sering ke daerah bencana, ke daerah konflik tuh kan ngasah diri. Juga bikin kita tuh sebenarnya jadi lebih tenang. Nggak banyak takutnya ngadepin hidup gitu. Nah, itu enaknya gitu. Kalau biasa di daerah-daerah mungkin buat sementara orang mengerikan gitu kan. Tapi ya itu fitrah kita lah kita. Gitu. Fitrah seorang jurnalis ya. Iya. Iya nggak Bang Roy? Betul. Kalau Om Roy gimana Om? Pesannya nih buat para jurnalis muda atau yang mau jadi jurnalis? Saya berpegang pada nasihat konsultan dulu yang nasihatnya dari Frank Magid ya. Itu dicetak di kertas potong, sekarang saya laminasi dan saya bawa terus di kantong saya di dompet. Itu dikatakan bahwa tidak ada berita yang membosankan. Tidak ada berita yang membosankan. Yang ada adalah berita menarik yang disajikan secara membosankan. Nah, Gitu. tidak ada berita yang membosankan, yang ada adalah berita yang menarik disajikan dengan cara yang membosankan. Dengarlah wahai produser-produser. Ah, Dari semua berita menarik. Tergantung kitanya. Iya. Pengalaman Tugu Bagaimana Juwarno. mengolahnya ya Om ya? Outputnya seperti Karena apa? itu yang kayak begini, itu menghargai orang di lapangan juga. Betul. Orang di lapangan udah mati-matian, tiba-tiba dibikin asal-asalan. Itu kita juga gondok ngeliat gitu. Udah ngambil gambar Iya. susah-susah, gambarnya nggak dipakai sama editor ya? Iya. Kadang editor kan ngikut reporter, ya kan? Makanya dulu itu kan shortlist tuh harus lengkap. Iya, shortlist. Reporter begitu dari lapangan mesti bikin shortlist. Kita produser Masih ada nempel. nggak sekarang? Masih. Masih ya? Masih. Kan produser pasti name code detail kan ya Om ya? Mana visual yang bagus. Iya. Produser tahu. Jadi begitu dikerjain di sana kan produser bisa akses komputernya kan.
Belum lagi bahasa misalnya, Hmm. Ya, 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 ya. naskahnya gitu loh. Baik. Banyak lah. Tanya. Tapi Tapi tadi- prinsip itu yang Bagus paling tuh. penting. Ya. Tidak ada berita yang membosankan. Hanya berita menarik yang disampaikan dengan cara membosankan. Ya. Tergantung kita, kreativitas kita sebagai reporter, sebagai wartawan gitu loh. Hmm. Apalagi ada videonya, ada visualnya. Ini kan dahsyat. Ya. Zaman saya masih jadi wartawan cetak, untuk menjelaskan sesuatu yang menarik itu kata-katanya kan banyak. Ya. Karena nggak ada gambarnya. Ada gambar. Nah sekarang TV ada videonya. Hmm. Paling ideal itu ketika wartawan dan kameramen jalan, hanya sedikit cerita mengenai kita mesti situasi seperti ini. Ketika di lapangan wartawan mewawancarai cari informasi, kameramen udah tahu gambar apa aja yang harus diambil tanpa perlu banyak instruksi. Ya. Begitu sampai di kantor dikabinkanlah naskah dan video. Ya. Itu sangat membantu editor gitu. Ya, dipakai gambarnya akhirnya. Iya. Gitu ya. Jangan nggak dipakai. Editor tuh sering ngomelin kita juga loh. Kalau nggak lengkap habis gitu. Iya. Bener, Contoh, jahat editor. contoh seperti ini. Waktu menjelang reformasi itu kan, ada reporter kita mau wawancarai kakak tirinya Pak Harto, Pak Probostejo. Prabowo Sutejo. Tanya pendapat dia mengenai situasi politik dan mengenai Pak Harto. Ada statement dari Pak Prabowo yang mengatakan begini, Pak Harto itu menyumbang PP Muhammadiyah, karena paling vokal kan Amin Rais nih ketua Muhammadiyah, menyumbang PP Muhammadiyah setiap bulan 200 juta rupiah. Nah, oleh reporter itu jadikan naskah, bagian dari naskah menurut Prabowo Sutejo gini. Waktu saya periksa naskah saya bilang, wah ini bagus sih, panggil reporternya. Ada videonya nggak? Ada. Nah itu yang dipakai, jangan kata-katanya, jangan narasi. Iya. Itu otentik kan. Seandainya ada yang protes ke Prabowo Sutejo dong, jangan ke Iya, kita misalnya. Narasinya dari narsum itu Siapa ya. dulu tuh? Soundbite-nya. Dian, Oh iya. Dian Islamiati. Islamiati. Iya. dia kan tugasnya yang begitu-begitu, yang kontroversial, Lipsus. Gue juga pernah wawancara yang si Pramudia Nadatur. ketika dapat Ramon Maksasai kan. Award. Iya. Oh larut dia. Oh iya yang larut. Bumi manusia itu kan. Bumi manusia. Ya. Oke, baik. Banyak cerita menarik ya kalau kita menggali. Makanya baliklah ke zaman kita. Itu ngerasain bener-bener jadi wartawan TV itu seperti Iya. apa tuh. Saya sih masih pengen turun liputan gitu. Ya, cuman ya sekarang memang ya anak-anak baru yang harus jalan, harus dapat pengalaman gitu Iya. kan. Ada pengalaman Nggak ya. apa-apa, nggak apa-apa gitu. Tapi sesekali memang meskipun sudah level produser gitu ya, sebagai seorang wartawan, jurnalis ya tetap Nggak ada salahnya untuk ke lapangan sesekali. sama ya kan? aja, basicnya kan wartawan, reporter, jadi nge-report walaupun Saya- fungsionalnya menjadi produser misalnya. Saya ingat kata-katanya Bang Putra tuh, Putra Nababan waktu pertama masuk di RCTI. Setinggi apapun jabatan di redaksi, Pemret kalau sudah turun di lapangan, dia wartawan. Iya. 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 Putra Nababan tuh liputan keluar kota, keluar negeri masih bawa tripod loh. Masih Iya. bawa pegang tripod. Iya. Wah, itu. Bukan itu aja begitu. Jangan ngeluh ya bawa tripod yang Jangan lu bawa tripod gitu. gede-gede ya. Ya, ingat kehabisan kaset. Dulu kan masih pakai Betacam itu untuk rekam gitu. Habis gitu, wah kita nggak mungkin ke kantor kan. Cari wartawan dari media lain. Pinjam dong kaset. APTN, Reuters, ya gitu-gitu. Jadi teman. Jadi di lapangan tuh egal kita semua. Teman, wartawan gitu loh. Gak pakai Tapi nanya. Juga ada kita konflik sama wartawan Jepang dulu tuh waktu Buah Nabar pesawat jatuh. Hmm. Dulu kan ngirim gambar nggak kayak sekarang, pakai laptop terbang. Kalau dulu kita pakai sarananya Telkom ya, Iya. itu salurannya cuma satu, itu berebut. Berebut. Pernah sekali kita lagi kirim gambar, orang Jepang entah NHK entah TV yang lain, tiba-tiba cabut kita lagi terbang. Itu produser kita Mulya Nasution keluar kungfunya. Orang Jepang di kungfu sama dia. Orang Jepang terselentang gitu kan. Tolong lagi. Jadi kita juga harus tegas juga Ya. kalau udah di lapangan. Walaupun teman seprofesi, tapi kalau on air tetap lawan Oh kok. iya, nanti masing-masing jaga dong. Iya, iya. Nggak mau itu. Ya, Tapi kalau bisa kerjasama, amatir ya, jangan. kerjasamanya itu saling bantu. Oke. Bahkan kadang-kadang gini, jadi ada dua momen yang mesti diliput, tapi kita cuma satu tim.
Nah, itu sama SCTV biasanya ntar bagi gue ya. Cloning. Iya, cloning sekarang ya. Dua orang ngasih statement, dua-duanya penting tapi lokasinya beda jauh. Nah, udah, lo ke sana ntar yang sini gue kasih ke lo, yang sana lo kasih gue ya. Dapat dua-duanya. Ya apalagi dulu kan saudara sepupu kan. Iya. Oke. Pernah itu masih pakai cube yang dua logo itu RCTV, SCTI, SCTV, SCTI. Oke, nanti kita bisa tampilin tuh Cube RCTI, SCTV masih jadi satu dulu ya. Masih ada ya Mas Rizky? Ada videonya. Oh, Nanti kita cari lah ya. Nggak ketemu. Nggak ketemu. belum Oke. belum ngalamin itu aku dulu. Menarik cerita dari senior-senior kita ini. Banyaklah pelajaran tadi yang perlu diingat ya Iya. buat anak-anak muda begitu ya. Cerita-cerita gimana tadi redaksi RCTI dibangun gitu ya dengan egaliternya gitu. Ya semoga saja nanti ke depannya industri televisi ini masih tetap ada ya. Semoga ya. Kenapa kok ragu Semoga akan gitu? terus Kenapa? eksis. Kok ragu-ragu? Ya Medsos. gempuran digitalisasi gitu. Medsos. Ya kita berharap lah ya Iya. akan selalu eksis. Atau minimal spiritnya gitu loh. Walaupun medianya berubah gitu ya. Ya. Outletnya berubah, tapi spiritnya masih sama. Gitu. Itu yang lebih esensial menurut saya. Gitu. Katakanlah sekarang menjadi YouTuber gitu, tapi spirit yang dia gunakan dalam YouTube itu sama dengan zaman kita dulu di CTI, gitu, TV mainstream. Spirit merekam sejarah. Ya, semangat, Iya. ya. Tujuannya apa? Tujuan, karena yang menyatukan kita juga dulu di news itu di newsroom adalah melayani masyarakat, berbagi berita gitu. Untuk siapa ya? Untuk mereka, bukan buat kita. Dalam proses membuat itu kita mendapatkan kepuasan misalnya kan. Wah dapat nih orang lain nggak dapat, gue dapat nih gitu kan, scoop misalnya yang eksklusif. Tapi ujungnya kan buat masyarakat. Yang nonton kan mereka, bukan kita. Nah, semangat ini yang mestinya ada juga walaupun medianya berubah sekarang jadi YouTube, jadi TikTok, jadi Instagram dan seterusnya gitu loh. Itu yang menurut saya misi kita bersama lah gitu loh. Oke, semangat yuk ya. Semangat Masih penerus banyak. kita semua. Masih banyak berita yang harus diedit Iya. ya. Di Baik. newsroom ya. Di newsroom. Masih banyak yang nunggu. Baik, kalau begitu terima kasih semuanya, terima kasih Terima Udaya kasih. Astur. Terima Udaya kasih. Astur. Terima kasih Om Terima Roy kasih. atas Sharingnya. waktunya. Menarik sekali, banyak ilmu yang kita dapat hari ini. Iya. Oke, kalau gitu kita akan menghadirkan tamu-tamu lainnya yang menarik juga nantinya. Saksikan terus di podcast Kantin Kayu. Ya, saya Rizky Hasan. Dan saya Raditya Ayu. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Mic-nya ditambah dong.